Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithin as-salatu imaduddin man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin wal hadirah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, yaitu zat yang pantas dipuji, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah meminjamkan sifat kudrat dan iradahnya kepada kita semua. Dengan sifat kudrat dan iradahnya jualah kita dapat melangkahkan kaki, mengayungkan tangan, mempunyai niat dan keinginan untuk hadir dalam acara yang mulia pada malam hari ini. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan bagi hamba-hambanya yang memujinya. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan pahala begitu banyak. Sesuai dengan firman-Nya dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hamidallahu marratan wahidah tamla'ul mizan. Siapa saja yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucap alhamdulillah cuma sekali saja, Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan pahala tamla'ul mizan, penuh daun timbangan amal. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamidallahu marratan wahidah tamla'ul arda hatta as-sama'id dunya. Siapa saja yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala cuma sekali saja, Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan pahala penuh bumi ini disusun-susun sampai ke langit dunia yang dapat kita lihat. Man hamidallahu marratain, siapa saja memuji Allah subhanahu wa ta'ala cuma dua kali saja, tamla'ul arda hatta as-sama'is sab'i. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan pahala penuh bumi ini disusun-susun sampai ke langit yang ketujuh. Man hamidallahu thalatha marrah, orang siapa yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala thalatha marrah, cuma 3 kali saja, tamla'ul arda hatta tahtal arsy. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan pahala penuh bumi ini disusun-susun sampai di bawah naungan arasy. Itulah ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang memujinya. Bayangkan para hadirin, ini memuji Allah subhanahu wa ta'ala cuma 3 kali saja. Seandainya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala puluhan kali, ratusan kali, bahkan miliaran kali, berapa pahala yang kita dapat para hadirin, tidak dapat kita hitung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian salawat serta salam disampaikan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya,
para pengikutnya hingga kita umat yang setia menjalankan syariat beliau pada zaman ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita ketahui para hadirin bahwa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu alayya fi hayati wa ba'da mamati inna salatakum tughfaru dzunubakum jami'a." Shallu alayya, berselawatlah kepada aku, fi hayati, semasa saya hidup ini, au ba'da mamati, ataupun sesudah saya meninggalkan dunia ini. Inna salatakum alayya, karena salawat kalian kepadaku, tughfaru dzunubakum jami'an, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa. Jami'an berarti seluruh dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya lantaran berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagi siapa saja yang mendirikan suatu majelis namun tidak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun cuma sekali, majelis itu sia-sia. Ma min majalis lam yusallu alayya wa huwa jafa. Mana saja suatu majelis, baik majelis duduk, majelis berdiri, majelis jalan dan lain sebagainya, sebuah perkumpulan tidak pernah berselawat kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa jafa, maka majelis itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya sama sekali para hadirin rahimakumullah. Bahkan bagi siapa umat Nabi Muhammad yang banyak berselawat kepada Nabi Muhammad, nanti akan duduk bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Man kasura sallu alayya jalasa ma'i darajatan wahida fil jannah. Siapa yang banyak berselawat kepada aku akan duduk sejajar denganku dalam surga nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena banyak sekali segelintir manusia mengatakan bahwa berselawat kepada Nabi Muhammad itu adalah bid'ah, syirik, kata mereka. Namun janganlah kita dengarkan apa yang mereka katakan. Marilah kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan masih banyak hadis lain yang menjelaskan tentang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita beramal untuk menghadapi hari akhirat. Hari akhirat yaitu suatu hari yang orang-orang durhaka mendapatkan celaka. Segala dosa diperiksa, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Segala apa yang kita kerjakan di dunia ini akan mendapatkan balasannya nanti di hari akhirat. Marilah kita beramal untuk hari akhirat, yang orang-orang zalim akan mendapatkan balasan yang begitu pedih nanti di hari akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 buah amal yang paling utama untuk kita kerjakan, yaitu al-awwalu ataupun al-ula, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Atau as-salatu awwalu waqtiha, salat pada awal waktu. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala, maksudnya para hadirin, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, yaitu misalnya salat duhur tidak boleh dikerjakan di waktu salat asar. Kemudian salat asar tidak boleh dikerjakan di waktu salat maghrib. Begitu pun seterusnya. Ada waktu-waktu tersendiri. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib bagi orang mukmin, kitaban mawquta,
yang telah ditentukan waktunya masing-masing. Jadi tidak boleh dikerjakan di waktu solat-solat tertentu. Ada waktu-waktu tertentunya. Para hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita jaga solat kita dengan baik. Mari kita laksanakan solat kita dengan baik. Karena as-salatu imaduddin, solat adalah tiang agama. Man aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan solat, maka dia telah mendirikan tiang daripada agamanya, agama Islam. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang meninggalkannya, meninggalkan solat ini, maka dia telah meruntuhkan, dia telah menghancurkan agamanya, yaitu agama Islam itu sendiri. Hadirin rahimakumullah. Bahkan amal yang pertama kali dihisab nanti di yaumul qiyamah adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Man saluhat saluhat sairu amalihi, man fasadat fasadat sairu amalihi. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab nanti di yaumal qiyamah as-salah, yaitu salat. Man saluhat saluhat sairu amalihi, apabila salatnya baik maka seluruh amalan yang lain dianggap baik. Hajinya, puasanya, zakatnya, bersedekahnya, mengajinya, bersolawatnya dan lain sebagainya, amal perbuatan yang baik maka dianggap baik pula apabila salatnya baik. Malah sebaliknya, apabila solatnya buruk, maka seluruh amal perbuatan yang lain juga dianggap rusak ataupun buruk. Para hadirin rahimakumullah. Bahkan sesuai dengan tadi pas mukadimah yang saya bacakan, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah kita dari perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah. Tatanha 'anil fahsya'i wal munkar, perbuatan mungkar, yaitu perbuatan keji, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika kita ingin mengambil punya orang, dalam kata lain yaitu mencuri, maka kita akan dicegah oleh solat ini. Kita akan memikirkan, oh saya solat, kalau saya ambil punya orang ini maka sia-sialah solat saya. Inilah maksud daripada innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ingin berzina namun kita ingat bahwa kita solat, maka tidak jadilah kita berzina. Para hadirin, ingin membunuh orang namun kita ingat solat kita, maka tidak jadilah kita membunuh orang. Inilah maksud daripada innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin rahimakumullah, itulah amalan yang utama yang pertama. Kemudian amalan yang utama yang kedua yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena bagaimanapun solat kita, bagaimanapun puasa kita, bagaimanapun haji kita, zakat kita dan lain sebagainya, amal-amal perbuatan kita yang baik, kalau kita durhaka kepada orang tua kita, maka semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa hadirin? Ridallah fi ridul walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Allah senang kepada kita, Allah ridho kepada kita kalau orang tua kita senang dan ridho kepada kita. Wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Allah murka, marah Allah kalaupun orang tua kita marah kepada kita. Oleh karena itu, mari kita berbakti kepada orang tua kita. Mumpung orang tua kita masih ada, mumpung orang tua kita masih bertatap muka dengan kita di dunia ini, sebelum orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala duluan, marilah kita berbakti kepada orang tua kita.
Karena tadi itu para hadirin, bagaimanapun sholat kita, bagaimanapun puasa kita, bagaimanapun haji kita, sedekah kita, dan lain sebagainya, kalau kita durhaka kepada orang tua kita, maka semuanya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya di Masjid Madinah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, birrul walidaikum, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Kemudian datanglah seorang lelaki dari Arab dusun, ar-rijalu al-a'rabiyun, seorang lelaki dari Arab dusun, datang duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa yabirruhuma li abi qad mata wa ummi qad mata?" Wahai Rasulullah, bagaimana saya berbakti kepada kedua orang tua saya sedangkan bapak saya telah meninggal, begitupun ibu saya telah meninggal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu idza shalla, sumu idza shamma, wajuru man zarah, it'amut ta'amah, sumu idza shama, puasalah untuk kedua orang tuamu apabila kamu telah berpuasa. Sallu idza shalla, kemudian solatlah untuk kedua orang tuamu apabila kamu telah melaksanakan solat. Wajuru man zarahu, kemudian ziarahlah siapa saja kerabat yang pernah dia datang ke rumahnya, kerabat dekatnya, maka berziarah di situ. Itulah bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kemudian it'amut ta'am, masak makanan, kasih ke orang lain makanan itu, kasih ke tetangga, kasih ke fakir miskin. It'amut ta'am, it'am itu memasak makanan, kemudian kasih makanan itu ke orang lain. Inilah bentuk berbakti kita kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah. Kemudian amalan yang utama yang ketiga yaitu jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah ini hadirin bukan saja kita berperang melawan orang kafir, bukan itu saja Pak. Banyak berjuang di jalan Allah. Bahkan kalaupun orang kafir tidak menyerang kita, jangan sekali-kali kita menyerang mereka duluan. Kalau mereka menyerang kita duluan, disitulah kita bangkit untuk berperang melawan mereka. Kalau kita mati di situ, maka kita dikatakan mati syahid. Belajar ilmu agama, pergi belajar ilmu agama, misalnya dalam suatu pondok atau suatu tempat untuk belajar ilmu agama, itu adalah jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Kalau kita pergi menuntut ilmu ataupun belajar ilmu, kemudian matilah kita di situ, di tempat kita menuntut ilmu dengan niat kita ingin benar-benar belajar ilmu agama, mendapatkan pengetahuan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin dipuji oleh orang lain, tidak ingin agar kita menjadi orang pintar kemudian kita injak-injak orang di bawah kita, bukan demikian, tapi kita niat karena Allah untuk mendapatkan pengetahuan dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mati dalam menuntut ilmu itu, maka dikatakan mati syahid. Kita tergolong orang mati syahid. Untuk diketahui bahwa orang yang mati syahid
itu tidak akan dihisap apa-apa yang ia kerjakan waktu di dunia dulu. Langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Ada 3 buah amal yang tidak akan putus pahalanya, akan terus kita dapatkan walaupun kita telah meninggal dunia nanti. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Contohnya, misalnya kita menyumbang di masjid, menyumbang uang, menyumbang semen, pasir, menyumbang batu dan lain sebagainya untuk pembangunan masjid, maka selama orang beribadah di dalam masjid itu, selama itu pula kita dapat pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Kita perbaiki jalan yang rusak ataupun kita buat jalan yang belum ada, maka selama orang jalan di tempat ataupun di jalan yang kita perbaiki itu, maka selama itu pula kita dapat pahala walaupun kita telah meninggal dunia nanti. Kita tanam pohon buah-buahan misalnya, kemudian ketika berbuah, pada saat berbuah kita meninggal dunia, maka selama orang makan buah-buahan dari pohon yang kita tanamkan tadi, maka selama itu pula kita akan mendapatkan pahala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian amalan yang tidak terputus yang kedua, yaitu ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalau dikatakan ilmu yang bermanfaat berarti ada ilmu mudarat, ilmu yang tidak bermanfaat. Contoh ilmu yang tidak bermanfaat seperti kita mengajarkan orang ilmu untuk mencuri, maka kita akan mendapatkan dosa selama orang yang kita ajarkan untuk mencuri itu mencuri terus, kemudian ada orang lain belajar lagi ilmu mencuri itu, maka seterusnya kita akan mendapatkan dosa, kita tanggung sampai di hari akhirat nanti para hadirin. Kita belajar ilmu sihir misalnya, maka itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat untuk dunia wal akhirat. Kita belajar ilmu untuk membunuh orang misalnya, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Maka selama kita ajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain itu beramal dan mengajarkannya lagi kepada orang lain dan seterusnya, maka selama itu pula kita akan mendapatkan dosanya walaupun kita sudah meninggal. Contoh ilmu yang bermanfaat seperti kita mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bagaimana cara sholat yang baik dan benar, bagaimana cara ambil air wudhu dengan baik yang benar, bagaimana cara makan yang benar, bagaimana cara bersilaturahim, berhidup sosial yang benar. Itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka selama orang mengamalkan ilmu yang kita ajarkan itu, ilmu yang bermanfaat itu, dan kemudian orang itu suatu saat nanti akan mengajarkannya lagi kepada orang lain dan seterusnya, maka selama itu kita akan mendapatkan pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia nanti. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, waladun sholihin yad'u lahu, anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu para hadirin, marilah kita didik anak kita mulai dari bahkan dalam sebuah keterangan itu mulai dari perut ibunya kita didik. Apalagi kalau sudah dilahirkan di dunia ini, mari kita didik anak kita dengan baik agar suatu saat nanti anak itu akan mendoakan kita nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Kita lihat yang terjadi pada saat ini, banyak sekali anak generasi ini yang rusak para hadirin, yang minum minuman keras, yang mabuk-mabukan, yang minum obat-obatan terlarang, yang
pakai narkoba, yang bahkan ada yang membunuh orang tuanya sendiri. Begitu sadisnya hidup di dunia ini, para hadirin, karena ini merupakan pengaruh daripada lingkungannya. Karena itu mari kita didik anak kita dengan baik sehingga mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, yang akan mendoakan kita nanti walaupun kita sudah meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, itulah 3 buah amal yang tidak akan terputus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Ada ucapan yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Kalimat ini sangat ringan diucapkan oleh lisan, namun nanti ketika ditimbang di timbangan amal nanti sangatlah berat, kemudian sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat ini. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan. Thaqilatani fil mizan, kemudian sangat berat kalau disimpan di atas timbangan amal nanti. Habibatani ila rahman, kemudian sangat dicintai oleh Allah. Wa huwa subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, yaitu subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nanti suatu saat apabila amal kita berat ketimbangan amal buruk, maka kita pernah mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim dengan ikhlas, tanpa mengharapkan pujian dari orang lain dan lain sebagainya, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka diambillah kalimat yang pernah kita ucapkan itu, kemudian diletakkan di atas timbangan amal baik kita, maka beratlah timbangan amal baik kita. Yang tadinya kita akan masuk ke dalam neraka, namun sebaliknya kita masuk ke dalam surga lantaran kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hadirin rahimakumullah, itulah uraian singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri pribadi saya. Akhirnya saya tutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.